kami bahwa teman-teman masih setia bersama kami di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi persiapan ujian nasional. Masih ada Pak Nasrul Mirobi di sini yang siap membedah kisi-kisi untuk teman-teman semua dan juga menjawab pertanyaan dari kamu semua. Sekarang ini kita masuk pada indikator berikutnya, yaitu indikator ketiga. Apa nih Pak yang akan dibahas di indikator ketiga ini? Masih gerak juga gitu ya. Gerak tapi juga kita ya. lihat Oke, kali geraknya yang berkaitan dengan gerak rotasi. Kemudian ada titik berat, kemudian masalah benda tegar. Menarik sekali. Silakan. Nah, tidak 3 poin di sana. 3 poin ya. Oke. Kita lihat di situ menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi. Ada dinamika rotasi ya. Tadi ada gerak melingkar beraturan, ini lain lagi dinamika rotasi. Karena berkaitan dengan torsi, dengan momentum sudut, dengan momen inersia gitu ya. Dan masuk di dalamnya adalah titik berat. Baik. Dan juga penerapannya berdasarkan hukum 2 Newton. Masih menyambung tadi dengan hukum 2 Newton dalam masalah benda tegar. Nah, ini agak kompleks Mbak Asti dan adik di rumah ya. Tidak hanya sebatas gerak melingkar, tetapi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau tadi ada faktor-faktor yang diabaikan. Baik. Maka ini yang mempengaruhi diperhitungkan di dalam permasalahan soal. Kita lihat soal yang pertama. Ada sepeda motor balap mula-mula diam. Setelah start, 10 sekon kemudian kecepatan rodanya menjadi 36 putaran per second. Biasa ya kalau benda, mobil, motor dan lain sebagainya bergerak mesti dari diam dulu. Kemudian bergerak, kecepatannya tertentu sehingga terjadi putaran dari roda itu tertentu jumlahnya. Maka jumlah roda, putaran roda selama 10 sekon adalah. Jadi jumlah putarannya itu berapa? Sementara kecepatannya tadi 36 putaran per sekon. Apakah A 25 putaran? Apakah B 45 putaran? Apakah C 90 putaran? Apakah D 180 putaran? Apakah E 200 putaran? Kita lihat. Diketahui tadi delta T-nya adalah 10 sekon. Kemudian delta omega. Ini membacanya omega atau kecepatan sudut. 36 putaran per sekon. Soalnya berapa theta atau jumlah putaran itu. Kita lihat jawabannya. Alfa ini adalah percepatan sudut sama dengan delta omega dibagi dengan delta T. Delta omega tadi berapa? 36 per delta T-nya adalah 10. Di sana kenapa diambil 2pi? Itu berkaitan dengan satuan radian. Nah, jadi putaran dan radian itu harus adik-adikku sudah mengetahui perubahannya atau konversinya antara radian dan putaran. Sehingga nilainya 3,6 kali 2pi atau 7,2 pi radian per sekon kuadrat. Kita ubah lagi ke putaran, 3,6 putaran per sekon kuadrat. Kemudian tetanya atau jumlah putarannya, kita menggunakan rumus theta 0 plus alfa t kuadrat. Di sana ada setengah ini harusnya. Jadi setengah alfa t kuadrat. 0 ditambah setengah alfanya 7,2 tadi kita masukkan pi ya. Kalau dalam perhitungan harus dalam radian, baru masuk ke dalam putaran, nanti diubah lagi ke dalam putaran gitu ada di rumah ya. Sehingga nilainya ketemu 180 putaran. Baik. Gitu. Berarti jawabannya adalah pilihan D ya, 180 putaran. Iya betul. Baik, sebelum Pak Nasrun kembali membedah kisi-kisi berikutnya, kita akan menerima pertanyaan terlebih dahulu. Pak Nasrun melalui line telepon bebas pulsa, langsung saja kita sapa. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Halo. Dari Depok. Oh ya. Ada di Depok dengan nama siapa? Krisna. Krisna. Ya. Oke. Pertanyaannya apa, Krisna? Salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan adalah benda jatuh bebas. Iya. Dengan percepatan gravitasi sebagai percepatan gerak. Iya. Ketinggian sebagai jarak, maka persamaan untuk gerak jatuh bebas adalah. Oh ya. Oke. Oke, jangan ditutup dulu ya, Pak Nasrul. Jangan ada ditutup yang dulu ya. Ditanyakan? Kita bisa ke slide terakhir ya. Yang terakhir ya. Silakan. Tadi sebuah benda. Sebentar. Oke, sembari Pak Nasrul mempersiapkan, Krisna bisa tolong diulang lagi pertanyaannya apa? Salah satu Sebuah benda ya, contoh dari bergerak. gerak lurus berubah beraturan adalah benda Iya, jatuh bebas. gitu. Betul. Dengan Nah, begini ya, adikku Krisna ya. Ya. Ya, ketinggiannya H, apalagi adikku Krisna?
gravitasinya G gitu ya. Ya, maka persamaan untuk gerak jatuh bebas adalah? Ya, V sama dengan akar 2GH. Nah gitu adik yang di rumah. Itu mencari kecepatannya ya. V sama dengan akar 2GH. Bisa adikku Krisna? Ya, masih tinggal dimasukkan aja ya? Iya. Iya, oke. Oke, begitu. Krisna, jawabannya sudah diberikan oleh Pak Nasrun dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain yang juga ingin bertanya. Silahkan melalui telepon bebas pulsa, SMS, dan juga Facebook. Dan sekarang ini Pak Nasrun kita akan kembali bertemu dengan pertanyaan melalui Facebook nih. Kali ini dari teman kita bernama Fitriani dengan pertanyaan, faktor apa yang mempengaruhi momen inersia terhadap sebuah benda? Oh ya. Silakan. Ya, adik Fitriani yang melalui Facebook, faktor apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Momen inersia itu dipengaruhi oleh pasti ya dua hal. Ada dua yang hal. Satu adalah masanya, kemudian yang kedua adalah jarak titik titik pusat massa itu terhadap titik putarannya. Karena ini berkaitan dengan benda yang bergerak melingkar atau bergerak rotasi gitu ya. Jadi ada dua faktor di situ, massa dan jarak antara titik dan titik massa benda itu. Gitu. Dan faktornya macam-macam. Kalau benda itu berupa titik, maka langsung. Rumusnya adalah I sama dengan MR kuadrat. Gitu ya. Ya, sudah dijawab dari pertanyaan dari teman kita Fitriani. Dan kemudian ini Pak, kita akan langsung masuk yuk pada kisi-kisi berikutnya. Soal kedua ada di slide 23. Iya. Silakan. Kita lihat yang berkaitan dengan momen gaya. Ada di rumah ya, momen gaya. Di sana ada sebuah batang homogen dipengaruhi beberapa gaya seperti gambar. Jadi ada batang homogen ini. A, B, C, titik-titiknya kita ambil. Kemudian ada gaya F1 ke kiri, di sebelah kiri, dan gaya F yang kedua sebelah kanan. Jarak antara AB 2 meter, jarak antara BC 3 meter, F1-nya besarnya 20 Newton, F2-nya 10 Newton. Maka besarnya momen gaya total yang dialami oleh titik B akibat dari pengaruh kedua gaya F1 dan F2 adalah gitu ya. Option A 10 Nm searah jarum jam, option B 10 Nm berlawanan arah jarum jam, option C 20 Nm searah jarum jam, option D 20 Nm berlawanan arah jarum jam, option E 30 Nm berlawanan arah jarum jam. Kita lihat jawabannya. Tau 1 itu akibat dari gaya 1 kali jaraknya antara titik B terhadap titik yang ada di F1 tadi, yaitu 20 kali 2, nilainya 40 Nm. Tau 2, ini tau ya, sama dengan F2 kali 3, 10 kali 3 sama dengan 30 Nm. Maka momen gaya totalnya itu tau B yang ada di titik B, itu tau 2 dikurang tau 1. Tau 2 kenapa positif? Karena dia bergerak searah jarum jam. Kemudian dikurangi tau 1. Kenapa negatif? Karena berlawanan arah jarum jam. Akhirnya nilainya 30 dikurang 40, yaitu min 10 Nm. Nah, di sana nilainya adalah negatif. Berarti kita mengikuti nilai yang ada di atas tadi, taunya adalah negatif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi nilainya, atau jawabannya, min 10 Nm berlawanan arah jarum jam. Oke, berarti ada di jawaban yang B. Baik, kita sudah masuk tadi pada indikator ketiga dan masih ada indikator berikutnya yang dan keempat. Juga yang keempat, dan juga Pak Nasrun akan membedah kisi-kisi berikutnya. Iya, tapi sesaat lagi karena siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali sesaat lagi.